Lagu-lagu pop yang berasal dari Korea Selatan atau yang dinyanyikan penyanyi barat mungkin lebih dihafal anak muda sekarang ketimbang Rayuan Pulau Kelapa, Bagimu Negeri, atau Berkibarlah Benderaku. Lagu wajib nasional memang tidak sekental dulu. Ia hanya didengar pada momen-momen tertentu seperti saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu wajib nasional bahkan tak lagi relevan lantaran banyak orang yang tidak hafal lagu-lagu itu, tak tahu atau tak tertarik. Mungkin nggak lupa ya, cuman memang mereka udah nggak dengar lagi karena terlalu banyak musik yang sekarang beredar dengan berbagai macam genre. Sampai akhirnya ada suatu komunitas Indonesian Care dan nyanyian rumah kita untuk membuat konsep bagaimana lagu-lagu nasional ini agar kembali lagi didengar oleh anak muda sekarang dengan situasi dan kondisi sekarang, agar lagu ini bisa kembali menjadi penggugah semangat mereka terhadap cinta terhadap bangsa. Untuk negara terhadap nusa. Gini, seni, lagu itu menjadi satu cara yang paling mudah dan sederhana untuk memastikan pesan-pesan yang rumit itu bisa diterima oleh siapapun. Jadi ketika sekarang pemerintah misalnya menggunakan pendekatan budaya lewat musik, lewat film, lewat kuliner, itu kan menjadi sebuah momentum yang sebenarnya bukan hal baru. Kalian tahu salah satu budaya yang sekarang begitu masif diterima di semua negara apa? Amerika. Apa yang mereka lakukan? Bukan lewat perang senjata, tapi bagaimana dia mempromosikan kebudayaannya itu lewat apa? Sederhana, film, lagu, dan kemudian juga ditiru oleh Korea Selatan dan sebagainya. Dan sekarang, alhamdulillah pemerintah kita sudah bergerak ke arah yang sama. Beberapa musisi Indonesia mencoba membangkitkan kembali nasionalisme melalui lagu-lagu bertema kebangsaan. Iya, ini kerjasama teman-teman muda ya yang tergabung di Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care, teman-teman artis, musisi yang ya mereka juga punya kegelisahan, keresahan, terus punya mimpi lah tentang bagaimana Indonesia ini semua anak-anak muda punya nilai terhadap bangsa Indonesia, terhadap kecintaannya kepada Indonesia gitu. Nah, kerjasama sama BPIP, alhamdulillah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merespon dengan baik ya. Dan ini dimulainya sebetulnya kita dari buat album yang berisi lagu-lagu nasional yang kita aransemen ulang dengan genre anak muda sekarang. Iya betul, kebetulan ini adalah lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu yang selalu dari dulu membuatnya itu dengan hati yang dalam. Karena peninggalan dulu itu biasanya dibuat dengan berpuasa, dibuat dengan renungan yang dalam, sehingga biasanya tidak sesaat. Nah, lagu-lagu kebangsaan inilah yang nantinya bisa menggugah kita. Kecuali isi syairnya tadi juga keren itu, misalnya dengan campuran antar reggae, tapi reggae-nya ngambil dari NTT, reggae ngambil dari Kalimantan. Nah, reggae ini combine bahwa oh ada gitarnya Kalimantan, oh ada gamelannya Bali dan lain-lainnya, gamelannya Jawa dan lain-lainnya. Wah, itu luar biasa. Mungkin perlu juga combine campur sari dan lain-lain, atau mempertahankan tradisional di daerahnya karena masing-masing mempunyai kultur hati nurani yang sendiri-sendiri. Karena lagu kebangsaan itu our culture, dan aku ngerasa sebagai anak Indonesia kita harus tahu lagu-lagu nasional karena itu salah satu, it's one of the ways we express cinta kita untuk Indonesia. Musik merupakan salah satu cara efektif untuk menumbuhkan rasa cinta pada bangsa Indonesia.
bukan hanya sekadar pidato dengan retorika di hadapan publik. Menurutku ini sangat bagus banget ya. Kenapa? Karena ternyata lagu nasional itu bisa diaransemen bermacam-macam jenis genre gitu. Ada yang bisa dibikin reggae juga, ada yang EDM dan segala macam, dan di mana anak-anak zaman sekarang mereka juga punya selera yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya lagu nasional di aransemen ulang seperti ini, menurutku ini bakalan bikin anak-anak muda sekarang wah ternyata bisa diginiin, ternyata keren juga ya. Padahal sebenarnya lagu nasional kita itu semuanya keren, nggak ada yang jelek satupun gitu. Nah ketika di aransemen dengan musik yang kekinian itu makin keren banget. Jadi itu sebenarnya daya tarik untuk anak muda bakal lebih dapat menurutku. Ini satu karya yang kalau istilah anak sekarang kece. Kenapa? Karena ini membuat mereka menjadi dekat. Kalau dulu mereka melihat ini bukan gue. Karena filosofi anak-anak sekarang adalah mereka menyukai sesuatu yang people like me, harus yang mirip gue. Itu satu hal yang sederhana, artinya apa? Kalau kita senang, kita dekat, kita pasti akan mau untuk merangkul. Nah, bayangkan bagaimana anak-anak muda mau merasa cinta. Kalau dekat-dekat aja mereka alergi. Nah, ketika lagu ini menggunakan lagi-lagi kodenya mereka, saya yakin mereka justru nanti bukan hanya sebagai penikmat, tapi akan menjadi promotor juga dari semangat kebangsaan lewat budaya seperti lagu, film, dan lain-lain.